Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alen Prastia dari kelas Komunikasi Data dan Jaringan Komputer R02. Di kesempatan kali ini saya akan membuat presentasi tentang vlog presentasi mengenai teknologi wireless. Ini adalah PowerPoint buatan saya sendiri, tapi menggunakan referensi dari berbagai sumber. Yang pertama adalah pengertian teknologi wireless. Sebelum kita mengarah lebih lanjut, kita harus tahu dasar-dasar dulu mengenai teknologi wireless. Apa itu teknologi wireless? Teknologi wireless merupakan teknologi tanpa kabel dalam melakukan hubungan telekomunikasi, tidak lagi menggunakan media atau sarana kabel, tetapi dengan menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti kabel. Jadi ini sifatnya sudah sangat mudah ya, dalam pengaksesannya karena sudah menggunakan media atau media non kabel dan sudah menggunakan gelombang yang namanya gelombang elektromagnetik. Seperti yang kita lihat gambar di samping ini. Jadi internet ini itu sudah menggunakan gelombang elektromagnetik. Tanpa kabel sudah bisa terhubung ke handphone, laptop, telepon seluler, dan wireless router. Selanjutnya adalah teknologi wireless. Perkembangan teknologi komunikasi ini juga didukung dengan semakin meningkatnya kemajuan infrastruktur dan teknologi. Salah satu perkembangan teknologi komunikasi dan informasi ini adalah komunikasi menggunakan wireless. Jadi saat ini sudah hampir di berbagai tempat di Indonesia, bahkan di dunia, sudah ada yang namanya teknologi wireless. Kenapa? Karena sudah di berbagai macam dunia itu terdapat yang namanya ponsel, wifi, dan antara ponsel dan jaringan internet itu bisa terhubung, dihubungkan dengan gelombang elektromagnetik. Itu yang dinamakan dengan teknologi wireless. Jadi tidak menggunakan kabel, antara satu sama lain sudah bisa terhubung. Selanjutnya adalah yang akan kita ambil salah satu contohnya. Karena terlalu banyak contohnya, saya mengambil salah satu contoh yaitu wireless LAN yang bisa kita singkat WLAN ya. Yaitu teknologi yang digunakan untuk mentransmisikan data yang berjalan pada jaringan komputer lokal tanpa penggunaan kabel dengan menggunakan infrastruktur dan media transmisi yang baru. Dalam hal ini adalah gelombang radio. Jadi yang dilakukan WLAN adalah menggunakan gelombang radio. Jadi areanya juga terbatas karena namanya itu WLAN, wireless LAN. Terus di sini ada beberapa bagiannya, yaitu router, switch. Di sini menggunakan 2 switch, 1 access point. Dan jika kita menggunakan switch ini, kita bisa menghubungkan dengan kabel ke PC, printer, desktop, dan phone. Tapi jika kita menggunakan access point, ini, kita sudah bisa menggunakan yang namanya wireless teknologi. Tuh. Jadi di sini pentingnya itu access point-nya ya. Kalau routernya itu sebagai penerimaan internet global dan langsung diarahkan ke switch untuk membagikan dengan kabel, bisa dengan switch kabel ya, switch. Terus kalau mau menggunakan yang namanya teknologi wireless, kita memerlukan yang namanya access point. Selanjutnya, nah ini adalah soal selanjutnya yang namanya sistem infrastruktur WLAN. Jadi di wireless LAN ini mempunyai infrastrukturnya juga. Wireless LAN memiliki SSID, Service Set Identifier, SSID. Sebagai nama jaringan wireless tersebut, sistem penamaan SSID dapat diberikan maksimal sebesar 32 karakter. Karakter-karakter tersebut juga dibuat cache sensitif sehingga SSID dapat lebih banyak variasinya. Jadi maksudnya gimana SSID? SSID itu bisa juga disebut
di kalangan umum itu nama WiFi lah, sebutan gampangnya nama WiFi. Jadi ini untuk penanda untuk sebagai nama dari masing-masing akses point. Jadi misal di suatu daerah ada 5 akses point, bisa menggunakan nama-nama yang berbeda, bahkan bisa menggunakan nama-nama yang sama. Tapi mempunyai maksimal kata sebesar 32 karakter. Nah, selanjutnya adalah dua model arsitektur wireless LAN atau WLAN. Service set yang pertama adalah service set BSS, Basic Service Set. Satu set station yang berkomunikasi pada kanal yang sama dan area yang sama. Basic Service Set merupakan suatu konfigurasi wireless LAN di mana terdapat sebuah access point terhubung pada jaringan wired dan station wireless. Yang ini yang tadi saya bahas yaitu access point. Dia berada di tengah dan dia jangkauannya itu memutar. Kalau tidak salah itu 110 meter, jangkauannya itu 110 meter. Itu memutar. Bukan persegi, tapi memutar. 110 meter itu memutar dari titik tengah, dari titik access point itu sendiri. Terus di bagian yang kedua adalah Extended Service Set. Beberapa BSS membentuk SS melalui jaringan kabel atau bisa juga dengan antena direksional. Extended Service Set didefinisikan sebagai sebuah konfigurasi wireless LAN atau WLAN yang terdiri dari 2 atau lebih Basic Service Set BSS yang terhubung menjadi satu dalam Distribution System DS. Jadi maksudnya gimana? Jadi di sini terdapat 2 access point. Tapi dalam satu jaringan. Gitu. 2 access point tapi dalam satu jaringan. Yaitu gimana? Yaitu menggunakan yang namanya, kita balik lagi di sini. Menggunakan yang namanya router yang sama. Kita hubungkan dengan 2 access point untuk menambah luas jangkauan wireless. Tuh. Terus di bagian selanjutnya adalah keamanan wireless LAN. Ini juga terdapat di soal tugas keamanan wireless LAN. Jadi yang namanya wireless itu sistem keamanannya cukup mudah untuk dimasuki, terutama wireless LAN. Jaringan wireless memiliki lebih banyak kelemahan dibanding dengan jaringan kabel. Ya, tentu karena wireless tidak terlihat dan bisa diakses, ya wireless LAN tadi bisa diakses sepanjang 110 meter. Dapat dibagi menjadi 2 jenis, yakni kelemahan pada konfigurasi dan kelemahan pada jenis enkripsi yang digunakan. Konfigurasinya gimana? Menggunakan password yang gampang, menggunakan password yang mudah ditebak, menggunakan password pemilik, menggunakan password angka yang berurutan, itu mudah ditebak. Jadi jaringan wireless WLAN ini gampang disusupi. Jadi makanya bagi perusahaan-perusahaan biasanya mereka lebih memilih, perusahaan-perusahaan keuangan biasanya mereka lebih memilih menggunakan kabel dan tidak menggunakan yang namanya access point untuk jaringan yang dapat masuk ke komputer utama. Nah, resiko atau tingkat bahaya. Nah, ini resiko atau tingkat bahaya bila dibobol, bila keamanannya tidak dijaga, atau bila ada orang jahil. Resiko berarti beberapa kemungkinan keberhasilan para penyusup dalam mengakses ke dalam jaringan komputer lokal yang dimiliki melalui konektivitas jaringan lokal ke Wide Area Network atau WAN. Jadi gini, setiap access point itu juga memiliki yang namanya IP public. Setiap yang terhubung ke access point itu memiliki yang namanya IP public. Jadi IP public ini digunakan untuk apa? Oleh penyusup ini bisa digunakan untuk mengakses si komputer yang ada di wireless LAN, di jangkauan wireless LAN, di jangkauan lokal area network dari jarak jauh menggunakan IP public begitu. Jadi resikonya menggunakan yang namanya wireless itu bisa diakses dari jarak jauh juga menggunakan IP public. Begitu.
Jadi WiFi yang terhubung, pokoknya yang terhubung dengan WiFi itu dia mempunyai namanya IP public. IP public itu bisa diakses melalui jaringan WAN. Jaringan WAN itu jaringan antar kota, udah jaringan antar kota atau negara. Terus serangan wireless LAN. Sinyal radio yang dipancarkan oleh perangkat wireless dalam melakukan proses transmisi data dalam sebuah jaringan dapat dengan mudah diterima atau ditangkap oleh pengguna komputer lain. Setelah pengguna dalam satu jaringan hanya dengan menggunakan perangkat yang kompatibel dengan jaringan wireless seperti kartu jaringan wireless. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Jadi gampang ditangkap oleh jaringan lain. Nah, kalau kita mengakses CCTV dari jarak jauh itu juga menggunakan yang namanya IP public kan. Jadi dari situ sudah mempunyai analogi bahwa komputer yang terhubung dengan wireless LAN juga bisa disusupi menggunakan IP public dari jarak jauh. Mungkin antar kota. Nah, ini adalah komponen wireless LAN. Jadi di dalam wireless LAN itu yang paling utama adalah access point. Pada wireless LAN, device transceiver disebut sebagai access point AP dan terhubung dengan jaringan kabel wired pada suatu lokasi yang tetap. Tugas dari access point adalah mengirim dan menerima data serta berfungsi sebagai buffer data antara wireless LAN dengan wired LAN. Jadi gimana access point ini? Access point itu cara kerjanya itu gini. Access point dimasukkan kabel itu yang terhubung dengan router utama yang menerima sinyal internet. Menerima sinyal internet, terus dihubungkan ke access point. Nanti access point ini akan menyebarkan jaringan LAN. Wireless. Jaringan wireless. Pokoknya tanpa kabel ya. Jangkauannya itu 110 meter. Tadi saya katakan. Terus accession point. Untuk mengatasi berbagai problem dalam topologi jaringan, desainer dapat menambahkan accession point untuk menambah cukupan jaringan. Accession point hanya berfungsi layaknya repeater untuk klien di tempat yang lebih jauh. Jadi ini analoginya sama seperti di slide sebelumnya ya. Jadi yang namanya satu jaringan komputer tapi mempunyai dua access point. Untuk apa? Untuk mendapatkan jangkauan yang lebih luas. Gitu. Jadi saya punya router satu bisa menerima paket internet, Terus saya mau menghubungkan di dua perusahaan. Maksudnya dua tempat yang berbeda. Ya. Jadi lokasinya tidak terlalu jauh, namun dapat dijangkau menggunakan access point dengan access point ganda. Terus pemanipulasi IP address dilakukan dengan 4 metode pengujian. Nah, ini yang biasanya dilakukan oleh attacker ya, melakukan koneksi berdasarkan informasi MAC address dan mendapatkan IP address lalu membuka session koneksi wireless dengan melakukan login ke web proxy dan terhubung dengan server. Yang kedua adalah melakukan penyadapan paket untuk mendapatkan MAC address yang sah dengan menggunakan software network tumbler serta memalsukan MAC address miliknya dan melakukan koneksi dengan access point berdasarkan MAC address yang dipalsukan. Begitupun selanjutnya ya, melakukan koneksi dengan access point berdasarkan MAC address yang dipalsukan dan mendapatkan IP address dan koneksi wireless LAN dibuka dan melakukan login ke web proxy. Jadi web proxy ini sebagai sebagai jalur masuknya. Nah, ini adalah referensi dari berbagai sumber yang saya sebutkan tadi. Analisis keamanan jaringan wireless LAN itu saya ambil dari jurnalnya Politeknik Katolik Saint Paul Sorong. Terus yang kedua saya mengambil juga dari jurnal Internet dan Teknologi Wireless Access Universal atas Universitas Salvador. Terus
Di referensi ketiga saya mengambil dari website notinformatica.blogspot.com. Dia juga mengambil referensi dari Wikipedia jika saya lihat tadi. Terus infrastruktur jaringan WiFi di Universitas Multimedia Nusantara. Ini juga merupakan jurnal infrastruktur jaringan WiFi wireless Fidelity dan Universitas dan Nusantara Semarang. Ini juga merupakan jurnal. Jadi saya kebanyakan mengambil referensi dari jurnal. Sekian, itu adalah vlog presentasi dari saya. Dan semoga bisa diterapkan ilmunya di berbagai macam tempat. Ya. Saya Len Prastia dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer mengucapkan terima kasih.